Lukas pasal 6 ayat 43 sampai dengan ayat 45. Pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kehidupan setiap orang dapat diumpamakan dengan pohon. Seperti pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik, demikian pula orang baik akan menghasilkan hal-hal yang baik, dan orang yang jahat akan menghasilkan hal-hal yang jahat dalam hidupnya. Kualitas pohon dapat dinilai dari buah yang dihasilkan. Demikian pula kualitas hidup seseorang dapat dilihat dari apa yang nampak dalam kesehariannya, dari pemikiran-pemikirannya, perkataan-perkataannya, sikap, perbuatan, termasuk dari gaya hidupnya. Hidup yang berkualitas nyata dari buah-buah roh yang kita hasilkan setiap hari. Galatia 5 ayat 22-23a. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara-saudari yang terkasih, kualitas hidup seseorang berasal dari keadaan hatinya. Firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebagaimana pohon yang baik akan terus menghasilkan buah-buah yang baik, bila akar pohon itu menyerap air yang cukup, demikian pula kita untuk menghasilkan kehidupan yang berkualitas, pikiran, perkataan, sikap, perilaku yang menjadi berkat buat sesama, maka hati kita harus terpaut melekat erat pada Tuhan Yesus, sumber air kehidupan. Yohanes 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan dalam Yohanes 4 ayat 14 mengatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, lihat diri kita masing-masing. Renungkan seperti apa hidup kita. Jika kita masih terbiasa dengan perkataan-perkataan yang kotor, pikiran-pikiran negatif, prasangka buruk, artinya ada sampah dosa yang harus dibersihkan dari hati kita. Bila kita masih suka memikirkan kepahitan hidup, suka mengeluh dan bersungut-sungut, tandanya ada kepahitan dalam hati kita. Jika perkataan dan sikap kita cenderung melukai hati orang lain, bisa jadi itu berasal dari hati yang terluka yang perlu dipulihkan oleh Tuhan. Jika kita masih terikat kebiasaan buruk, tandanya ada hal-hal yang harus dibereskan dalam hati kita. Kita semua membutuhkan air hidup. Kita butuh firman Tuhan untuk menyegarkan hati kita, untuk memuaskan jiwa kita. Kita butuh Tuhan Yesus untuk memulihkan hidup kita,
menyelamatkan, untuk menolong kita sehingga menghasilkan kehidupan yang berkualitas, hidup yang bermakna, yang menjadi berkat buat banyak orang dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang baru saja kami baca, dengar, dan renungkan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami untuk menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kami setiap hari, agar hidup kami menjadi berkat di tengah dunia dan menyenangkan hati-Mu. Bapa di sorga, malam telah menjadi bagian kami, tubuh kami yang lelah akan beristirahat. Kiranya Tuhan membentengi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan Tuhan kiranya menjauhkan dari kami segala yang jahat dan bahaya apapun, agar kami tidur di dalam damai sejahtera. Dan kiranya Tuhan berkenan membangunkan kami esok pagi dengan kekuatan dan semangat yang baru untuk melanjutkan peran dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami menyerahkan semua harapan dan pergumulan kami dalam campur tangan dan rancangan terbaik-Mu. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.